Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah Cinta Tak Bersyarat Untukmu. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius ya. Cinta tak bersyarat untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Sagittarius, cinta tak bersyarat kepadamu. Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat. Wah, orang ini ya yang terkoneksi dengan kamu sebenarnya sangat-sangat betul-betul mencintaimu Sagittarius. Tetapi dia menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Karena saya lihat di sini tidak ada kejujuran dalam dirinya. Yang mana seakan-akan dia merasa bahwa saya masih mempunyai banyak pilihan. Ya, karena dia realistis ya. Kadang-kadang saya lihat juga di sini energi kamu juga yang realistis. Jadi energinya bisa terbolak-terbalik. Ataupun mungkin juga ya kalau terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Karena cinta tak bersyarat untukmu ini kan dalam tanda kutip ada beberapa yang twin flame, ada beberapa yang soulmate ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Jangan sampai kamu dapat karmik lagi. Ya, jadi kalau kamu mendapatkan cinta tak bersyarat bisa lebih kepada twin flame-mu ya. Tapi kamu menyesuaikan aja sesuai dengan yang kamu rasakan, ataupun bisa juga energinya terbolak-terbalik, bisa di energi dari Sagittarius ya. Kamu yang memberikan cintamu tak bersyarat untuk orang ini, tetapi kamu bungkam diam 1000 bahasa karena masih berfokus pada fisik ya, berfokus pada kata orang, berfokus pada ya realistis ya, takut dibully, takut dijudge ya. Karena kalau kita bicara cinta tak bersyarat nih, cinta betul-betul memberikan ya. Tetapi terkadang ego kita yang menghambat untuk bisa kita bersatu. Kenapa? Karena kita masih belum awaken ya. Belum bangkit secara spiritual. Dan saya lihat di sini banyak Sagittarius ataupun pasangannya yang mulai terbangkit secara spiritual ya, sehingga menyiksa dirinya sendiri ya, yang mana dia merasa banyak pilihan, tetapi ya seseorang itulah yang membuat, ataupun mungkin kamu yang terkoneksi, yang membuat dia tahu bahwa oke, Sagittarius lah yang betul-betul memang mencintai saya apa adanya. Karena saya lihat di sini gonta-ganti ya, ataupun mungkin ada sini yang membayar karma. Ya.
sudah membayar karma dan tahu dan sadar akan cinta sejatinya, yang mana dia memberi, dia ikhlas untuk kebahagiaan. Karena ada beberapa yang meninggalkan karena merasa bahwa saya tidak bisa membahagiakanmu, saya ingin kamu bahagia, dan akhirnya saya mundur untuk bisa memberikan kamu ruang untuk menggapai cita dan cintamu, ya. Mengapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan saya lihat di sini ya, Sagittarius, kamu terobsesi dengan ego, terobsesi dengan apapun ya, contohnya karirmu, terus jabatan, keuangan, cinta yang wah gimana-gimana gitu ya. Yang mana kamu tidak mempedulikannya, tidak memperhatikannya, malah mengabaikan cintanya. Ya, sehingga mau tidak mau dia memilih pergi untuk kebahagiaanmu. Saya lihat di sini kamu mungkin sudah mempunyai sesuatu dengan dia, artinya planning yang mungkin beberapa sudah ada. Ya, contohnya mungkin kamu investasi mobil, motor, artinya kalian berdua itu sama-sama berjuang dari nol ya. Sudah mempunyai kendaraan, bahkan mungkin properti ya, rumah ya, hasil keringat bersama, hasil planning dan realisasi ya. Artinya kamu sudah punya planning di awal, memang ya kita bersama, tetapi pada saat perjalanan ternyata ada perbedaan, ataupun mungkin ya restu dari orang tua, ada banyak hambatan yang membuat hubungan kalian kandas, terutama ego masing-masing. Sehingga mau tidak mau dia rela meninggalkan itu untuk bisa membuatmu bahagia, walaupun mungkin sudah ada rumah, sudah ada kendaraan, bahkan dia melepas dirimu. Untuk siapa? Untuk kamu bahagia. Karena ibaratkan dia menyiksa dirinya juga ya. Karena saya lihat di sini ego kalian sama-sama tinggi ya, realistis juga. Kenapa? Sama-sama belum terbangkit secara spiritual. Pada saat kamu sudah bersama dengan yang lain, dan ada beberapa yang ya artinya pergi dengan kekalutan ya, dan pergi bersama yang lain nih, kayak macam dia pergi ya dengan orang lain, dan dia membayar karma, ataupun mungkin dia bersama karmiknya ya, dan dia membayar karma. Disitulah baru dia tahu bahwa kamu adalah betul-betul cinta sejatiku. Kamu betul-betul adalah orang yang bisa membuatku bahagia. Kamu betul-betul orang yang tulus cinta apa adanya. Ya, yang mana dulu kamu berpikir bahwa dia terlalu overprotective, ataupun mungkin mengekangmu, tidak memberi ruang padamu, dan menekanmu sehingga kamu merasa bahwa tersiksa ya. Tapi sekarang hal itu yang kamu rindukan, di mana harapan, di mana penjagaan, di mana perlindungan ya, di mana apa ya kok dibilang perjuangan cinta ya. Karena tadi saya bilang ada perbedaan, banyak sekali perbedaan, bukan 1-2 perbedaan, tetapi banyak, kompleks itu yang membuat kamu dan dia tidak mampu ya secara mental. Tetapi itu adalah pembelajaran secara spiritual, secara mentalmu ya, dan fisikmu juga, untuk bisa lebih maju dalam hal spiritual. Karena dalam hidup ini semua itu ada pelajaran atau ada hikmah yang akan semesta berikan kepada setiap insan ya, termasuk kamu Sagittarius, karena kita bicara tentang Sagittarius. Jadi saya fokus pada Sagittarius, yang mana mungkin kamu berpaling dengan yang lain, ada triparty, menipu ya. Kamu ibaratkan gini, kamu itu seakan-akan saya bisa kok tanpa kamu, saya bisa kok. Dia pun begitu, saya bisa kok tanpa kamu. Tetapi pada saat bersamaan orang lain, kamu malah mengingat, merindukan akan dirinya. Kadang-kadang saya lihat di sini ada twin flame, yang mana tarik ulur ya, tarik ulur hubungan ya, bingung juga. Satu menarik, satu mengejar ya, satu running, satu chaser ya. Yang mana kalau twin flame, satu mengejar, satu berlari. Jadi terus nanti pada saat dia sudah stop, sudah lelah ya, akhirnya yang berlari ini balik mengejar. Akhirnya memberikan harapan untuk si chaser mengejar, dia berlari lagi, terus kapan sampainya ya.
Tapi itu proses perjalanan spiritual. Pada saat akhirnya tersiksa ya, kamu tetap menginginkan dia walaupun mungkin kondisinya sama-sama sudah mempunyai pasangan, atau bahkan kamu sudah salah satu sudah mempunyai pasangan ya, tetapi masih terkoneksi secara spiritual, secara energi, yang mana yaitu ada beberapa di sini kembaran jiwamu, sehingga kamu ya, yang saya lihat di sini Sagittarius, mau lari kemana tetap kamu terkoneksi dengan dirinya sampai sama-sama bisa bangkit secara spiritual, tahu misteri apa sebenarnya yang semesta ingin berikan kepadamu. Yang mana mungkin kamu merasa bahwa saya nggak percaya ya yang begini, sampai pada saat kamu di titik stuck, kamu merasa bahwa kok hidup saya begini ya, kenapa ya, apa yang harus saya lakukan. Artinya ada misteri, ataupun kamu ada gerakan dalam hatimu untuk mencari kenapa sampai hidup saya bisa seperti begini. Entah kalian belajar artinya lebih spiritual ya dalam agama, ataupun kamu juga senang melihat tarot, itu ada tanda-tanda. Karena kita bicara tarot ini kan ikuti kata hati, banyak tarot leader ya di sana, di luar sana ya. Tetapi kalau seandainya kamu tertarik mendengarkan readinganku ya saat ini, berarti itu kan panggilan hatimu. Ada semesta mau menyampaikan sesuatu kepadamu lewat perantara saya. Jadi kamu dengar bahwa ada orang di sana yang memang betul-betul mencintaimu sampai kamu terbangun secara spiritual, atau sama-sama kalian bisa bersatu di sini ya. Kalau kita bicara cinta tanpa syarat ya, cinta memberikan apa adanya. Tetapi kalau di sini saya lihat di sini lebih ke twin flame ya, yang mana saya lihat di sini ada hal yang harus kamu pelajari bersama dirinya untuk bisa union ya. Kalian bisa bersatu kalau dua-duanya sevibrasi, sama-sama spiritual. Selama belum bisa ya, itu akan menyiksa. Kenapa? Tarik ulur ya. Karena ada beberapa yang berpikir realistis. Kenapa saya mau menjalani hubungan yang menyiksa? Kenapa saya mau mencari hubungan yang berbeda? Ya, di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan, macam-macam. Suku, budaya, kasta, ras, ya. Jadi, ngapain saya mau dengan orang-orang itu? Orang itu nggak ganteng kok, orang itu nggak cantik kok. Saya mau dengan yang lebih. Ya, mungkin kamu sekarang terkoneksi dengan soulmate-mu saat ini, tetapi kamu tidak bisa merasa kebahagiaan, ataupun mungkin kamu malah menderita karena kamu sekarang terhubung dengan karmik, yang mana kamu sekarang kondisinya saya lihat mau keluar dari hubungan toksik ya, dan selalu merindukan cinta sejatimu ini, yaitu soulmate-mu ya. Wah, ada penyesalan tuh, ada penyesalan yang ingin mana keluar. Karena saya lihat di sini ya, untuk bisa membangkit secara spiritual, saya lihat di sini ada beberapa yang memang sudah membayar karma dari karmiknya itu, sehingga dia tersadar bahwa ternyata hidup ini penuh dengan teka-teki, hidup ini penuh dengan misteri, hidup ini penuh dengan keikhlasan ya. Dan ya mungkin kamu secara logika ya, saya bisa menciptakan kebahagiaan saya sendiri ya dengan orang ini, tetapi secara energi ya kamu tetap terkoneksi dengan orang-orang yang tidak bersamamu saat ini, atau orang masa lalumu, yang mana dia pun merasakan hal yang sama, tidak bisa hidup tanpa dirimu, Sagittarius ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa sekarang kondisinya kamu, kok saya dengan dengan orang itu kok hubungannya tarik ulur ya, saya sudah kemanapun dia masih mencari saya, cari perhatian ya, saya sudah move on dia datang bikin luka lagi ya. Jadi gini, kalau kamu ada terjadi hubungan seperti gitu, berarti kamu dalam kondisi bersama twin flame-mu ya, dimana ya kamu akan bersatu ya. Selama kamu tidak belum bangkit sama-sama, belum bangkit secara spiritual, nggak bisa bersatu, nggak bisa union ya. Dan pada saat kamu sudah sama-sama terbangkit secara spiritual, kamu akan bisa mendapatkan kebahagiaan sejati ya. Ini entah bersatu ataupun tidaknya, karena kita bicara secara spiritual, ada kita harus bisa meninggalkan kemelekatan ya. Ada namanya kemelekatan dalam artian saya harus bisa bersama dirinya
Ya, kita nggak bisa tahu takdir kita saat ini mau bisa bersatu atau tidak. Tetapi bersatu dalam tanda kutip, kamu tahu bahwa dirinya bagian dari jiwamu. Jadi bersatu sampai nikah itu kita tidak ada yang tahu, tetapi karena masing-masing mempunyai perjalanan berbeda ya, karena ini general ya. Makanya saya bicara secara umum, ada beberapa yang bisa menikah, ada pun tidak ya. Tetapi dia tahu sama-sama sudah terbangkit secara spiritual, sudah union untuk dirinya sendiri, tetapi tidak terlalu menjunjung kemelekatan ya. Saya harus bersamamu, saya harus bersamamu. Ada beberapa yang tahu bahwa oke, saya tetap sendiri, saya tahu kau mencintai saya mencintaimu, uh, ya saya tahu kamu ada dalam jiwaku ya, walaupun mungkin kondisinya saya sudah bersama soulmateku, tetap saya ataupun dirimu ya, twin flameku, kamu selalu ada di hatiku. Jadi sama-sama dewasa. Tetapi ada juga yang akhirnya memilih untuk berpisah dengan, ada ya di sini beberapa. Jadi kamu bisa menyesuaikan, bukan berarti saya langsung suruh kamu cerai ya, tidak. Karena yang cerai ini biasa itu dengan karmik ya. Kalau soulmate kebanyakan dia akan lebih berpikir positif untuk merelakan twin flame-nya untuk bisa tetap bersama orang-orang yang dicintai ya, yaitu soulmate-nya. Tetapi biasanya yang melepaskan diri ini biasa dengan karmik, karena dia lebih fokus pada mentalnya. Pada saat kamu bersama karmik, kamu akan melepaskan dan berusaha untuk legowo, untuk menerima dirimu, menerima jiwamu. Ada beberapa yang merasa oke, tetap saya sendiri, ataupun mungkin oke, saya tetap harus bisa meunion mengejar soulmate-ku ya, karena hidup sendiri menurutnya tersiksa. Itu pun kalau sama-sama sudah dibilang sama-sama sudah terbangkit secara spiritual. Selama kamu belum bangkit secara spiritual ya, nah, tarik ulur ya. Jadi kamu mungkin kalau di pikiran kamu saat ini ya, kok hidup saya kok tarik ulur ya, endingnya kapan? Endingnya saat kamu sudah terbangkit secara spiritual. Terbangkit secara spiritual itu gimana, Kak? Terbangkit secara spiritual itu masing-masing berbeda ya. Itu cara semesta untuk menuntun jalanmu ke arah spiritual. Jadi kalau kamu tanya saya, macam-macam, banyak hal ya. Karena di sini energi banyak ya, energi banyak dari Sagittarius ya. Kita kalau bicara satu-satu lagi sampai mendetail lagi, waduh ini sampai besok atau lusa itu nggak akan kelar-kelar. Jadi saya bicara secara umum saja, kamu yang mencari. Karena ini kan ibaratkan saya cuma memberikan kisi-kisinya, selebihnya kamu yang mencari gitu ya. Ibaratkan ini pesan semesta, hanya memberikan isyarat, selebihnya jawaban secara utuh itu dari dirimu, dari perjalananmu. Mereka akan menuntunmu, spirit guide akan menuntunmu. Jadi kamu gak usah khawatir. Kalau memang sekarang kondisinya kamu tersiksa dengan dirimu, dengan jiwamu, dengan batinmu, itu ada yang salah. Ada yang bergejolak. Kenapa? Karena dia lagi memikirkanmu, kamu saling terhubung ya. Dia mungkin lagi merindukanmu, kamu akhirnya bisa merasakan ya. Ataupun kamu yang lagi merindukannya, dia bisa merasakan. Kayak macam sekarang, kok saya sudah move on, kok kenapa saya masih mikir dia ya, kenapa saya masih rindu dia ya. Kadang-kadang malah menangis, kadang-kadang merasa penyesalan, padahal kemarin saya sudah minta maaf sama dia, tapi kok serasa saya tidak ikhlas ya kehilangan dia. Ini ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Jadi kamu akan bisa tenang ya kalau sama-sama sudah spiritual. Kalau belum sama-sama spiritual, ya itu tarik ulur. Kenapa? Karena kemelekatan. Yang tadi saya bilang, dia inginkan saya harus tetap bersamanya, tetapi pada saat saya mengejar kok dia pergi, ya sudah saya stop. Begini lagi sama. Dia kesepian, dia mengejar kamu. Jadi begitu, tarik ulur terus. Ya. Jadi hidup kamu tuh lelah. Selama kamu sudah terbangkit secara spiritual bersama, ini bersama, kalau macam contoh satu yang sudah terbangkit, yang satu pasti akan tahu, oh ternyata begini toh. Dia akan menuntun pasangannya, twin flame-nya untuk bisa spiritual. Menuntun aja, tetapi untuk perjalanannya dia tahu bahwa dia mempunyai perjalanan spiritual sendiri dengan tuntunan semesta. Ya. Jadi pada saat sama-sama sudah union baru bisa damai. Selama kalian belum union, kamu nggak akan damai. Ya, tarik begitu terus walaupun kamu sudah mempunyai pasangan. Tarik ulur. Satu mencari, satu sudah blokir.
tapi masih buka akun baru ya, ke sosial media chatting. Pokoknya bagaimana caranya supaya bisa mendapat info dari dirimu, dan berusaha bagaimana caranya supaya kamu bisa bersama lagi, dan pasti akan bersama lagi. Pokoknya intinya selama kalian berdua belum union ya, belum berserah karena masih ada kemelekatan itu ya, belum spiritual ya, hubungan tetap gitu-gitu aja. Union kan tanda kutip ya, ada dua, union bersama ataupun union dalam artian tetap menjadi diri sendiri, tetapi tahu bahwa ya pasangan saya di sana loh ya, pasangan cinta sejati saya di sana, cinta tak bersyarat saya di sana. Walaupun mungkin sekarang saya menikah dengan soulmateku ya, ataupun mungkin ada beberapa yang memilih oke, saya tetap bersamamu, saya tahu, tapi karena kita mempunyai perbedaan yang sangat banyak, tetap kamu tahu bahwa saya bersamamu, saya tetap sendiri. Ada beberapa seperti itu karena pilihan, karena jalan masing-masing ya. Ataupun ada beberapa yang oke, saya kuat secara mental untuk bisa menerobos apapun ya. Kalau kita bicara spiritual kan kita nggak dengar kata orang ya, kita tahu dengar kata hati kita dibandingkan lebih memilih dengar kata orang ya. Orang toksik lagi, wah repot itu ya. Jadi lebih memahami dengar isi hati, intuisi hati untuk bisa bersamanya, dan akhirnya berjuang, dan akhirnya bisa bersatu. Jadi itu masing-masing mempunyai jalan hidupnya sendiri. Karena saya lihat di sini kompleks ya. Satu ada yang tersiksa, akhirnya lebih fokus pada kerja supaya apa? Membuat pikirannya tuh lari dari kamu ya, ataupun nih berjuang, ataupun malah memilih sendiri karena sudah membayar karmanya ya. Jadi lebih berpetualang sendiri, lebih enjoy sendiri ya, dan ya lebih mendekatkan diri pada semesta, lebih banyak berdoa, bisa menjadi berkat buat orang lain dan dirinya sendiri, mencari kebahagiaan dengan dirinya sendiri, artinya membuat kebahagiaan untuk dirinya sendiri, bukan harus orang itu orang ini ya, saya harus miliki, saya harus mendapati. Lebih legowo menyerahkan semua kepada semesta untuk dituntun ya. Jadi lebih ikhlas, lebih apa ya pokoknya intinya ya berserah aja dan ikhlas. Apa yang ingin semesta mau itu yang kamu akan jalani dengan cara semesta, bukan dari cara kamu ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian ya yang terkoneksi dengan cinta tak bersyarat, cinta sejatimu, atau mungkin kalau dibilang secara koneksi di sini ada twin flame, dan di sini juga ada soulmate-mu ya. Jadi cinta tak bersyarat, karena kita umum bicara cinta tak bersyarat berarti ya orang-orang yang betul-betul sangat-sangat mencintaimu. Jadi kamu bisa menyesuaikan apakah dia twin flame-mu ataukah dia soulmate-mu. Kalau soulmate berarti hidupmu bahagia. Kalau kamu terkoneksi dengan twin flame berarti hidupmu penuh dengan cinta ya. Jadi kalau ditanya Kak lebih bagus mana, soulmate atau twin flame? Twin flame ya. Tetapi kalau hidupmu mau enak-enak aja ya berarti ya soulmate ya, karena soulmate itu kan ibaratkan kayak air mengalir ya, lurus apa ya kayak air terjun ya, lurus saja. Tetapi kalau bersama soulmate ya pada saat airnya sudah di bawah ya, jadi banyak lika-liku, tapi tetap aja kamu ikut airnya di mana sampai kamu ketemu di muara ya. Banyak lika-likunya kan, kalau di kali itu kan banyak batu-batu belok kiri kanan ya itu, tetapi tetap kamu mendapatkan rasa cinta yang sangat menggebu ya, yang mana kamu tidak bisa mendapatkan dari soulmate-mu. Jadi kalau mau dibilang cinta yang paling bagus mana, yaitu dari dirimu, kekuatanmu. Kamu mau bertahan bersama soulmate-mu ataukah sama twin flame-mu. Kalau memang kamu tidak mau penuh dengan cerita, ya kamu berarti berpasangan dengan soulmate-mu ya, yang mana satu sevibrasi dengan dirimu, satu pemikiran karena logis. Tetapi kalau kamu terkoneksi sama twin flame, berarti kamu penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan lika-liku yang sangat ya besar, memakan energi, tetapi ujung-ujungnya kamu akan dewasa. Di situ ada pembelajaran, dan ya kamu akan bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih spiritual, dan pribadi yang bijaksana ya.
Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, yang betul-betul cinta tak bersyarat, memberikan cintanya kepadamu ya, cinta tak bersyarat untuk dirimu. Oke, semoga resonate. Dan untuk di sini koneksinya ya dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Virgo, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Cancer, Taurus, Aries, Gemini, Libra, dan Aries ya. Aries, oke. Dan untuk inisial di sini ya ada huruf M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, J, H, U, S, T, W, O, J, K, L, M, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lanjut lagi pesan semesta untukmu ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang betul-betul sangat-sangat mencintaimu, Sagittarius. Kita lihat. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Sagittarius ya. Kamu tetap tenang, harus bisa lebih enjoy. Mungkin pikiran kamu kalau saat ini lagi bimbang, ragu, kangen padanya ataupun bingung ya. Banyak doa. Ya, banyak beraktivitas. Jangan kamu mager. Wah, mager itu lebih parah. Harus beraktivitas ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa yang supaya menghilangkan rasa jenuh, menghilangkan rasa ketakutan, menghilangkan rasa rindunya terhadap orang-orang yang memang terkoneksi dengan dirinya secara batin ya. Bagaimana? Harus beraktivitas. Ya, berikan aktivitas yang positif untuk dirimu, move on ya. Jangan pernah takut sendiri, ingat dia bersamamu, ada semesta juga bersamamu. Jangan pernah kamu merasa bahwa wah saya sendiri, saya gak ada pacar ya. Harus ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan pernah berharap pada siapapun, tuh semesta sudah bilang ya. Jadi ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Sampai kamu union, dia kalau seandainya dia pun union, ya kalian bisa bersatu. Tetapi kalau tidak ya berarti kamu tetap harus bisa mencintai dirimu sendiri apa adanya dengan caramu sendiri dan lebih mengikhlaskan apapun yang terjadi pada semesta. Biarlah semesta yang menuntun jalanmu sampai di tempat tujuanmu. Seperti gitu ya, lebih ikhlas, lebih berserah, lebih banyak berdoa, dan lebih fokus pada kebahagiaan untuk diri sendiri ya. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Sagittarius. Oke, semoga resonate ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Sagittarius ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.